Pemirsa, dalam 2 hari berturut-turut, kecelakaan maut yang merenggut belasan nyawa terjadi. Mengapa kecelakaan ini kerap berulang, padahal pembenahan harusnya segera dilakukan usai kecelakaan terjadi? Terkait hal ini, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat transportasi yang juga adalah Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat sore. Selamat sore, Mas Leo. Ya, Pak Joko, ini kalau kita bertemu tidak jauh-jauh dari kecelakaan sayangnya ya. Pak, tapi mau bertanya Pak, memang kalau kita melihat kecelakaan kemarin di Padang Panjang dan kemudian hari ini di Purworejo, itu ada melibatkan kendaraan besar. Kalau kemarin ada bus ALS yang mengalami kecelakaan tunggal, sementara kali ini ada truk pengangkut pasir tadi menurut rekan kami Ica di Purworejo. Apakah memang artinya saat ini kendaraan-kendaraan umum baik yang mengangkut penumpang maupun barang ini kondisinya memang berkurang pengawasannya atau apa yang Anda lihat penyebab 2 kecelakaan ini, Pak Joko? Secara garis besar sebenarnya kalau angkutan barang itu entah itu untuk angkutan penumpang ya angkutan umum, entah itu untuk barang dan penumpang, yaitu setiap 6 bulan sekali adanya KIR ya. Nah, antara 1 sampai 6 bulan itu perusahaan-perusahaan itu sesungguhnya mereka ada namanya sistem manajemen keselamatan atau SMK. Nah, SMK ini sekarang tidak dianggarkan oleh pemerintah. Padahal cukup banyak ribuan perusahaan angkutan umum belum mendapatkan sistem manajemen keselamatan. Ini adalah tugas pemerintah. Kembali lagi, efisiensi anggaran ternyata banyak memangkas anggaran-anggaran keselamatan. Salah satunya adalah sistem manajemen keselamatan. Itu kata kuncinya. Ya memang di setiap kecelakaan mesti nanti ada penyebabnya dan itu lebih spesifik nanti biasanya KNKT akan turun ke lapangan. Apalagi ini kan cukup banyak seperti di Padang Panjang, kemudian di mana di Kali Jambe ini. Dan itu nanti lebih spesifik KNKT akan memberikan rekomendasi. Tapi secara umum SMK itu wajib ada, tapi pemerintah tidak menganggarkan. Ya, ini menjadi persoalan. Di sisi lain memang khusus angkutan barang ini sudah 20 tahun lebih istilahnya overload kemudian overdimensi. Ini punya persoalan sendiri. Kemarin Pak AHY juga sudah mulai punya semangat lah. Targetnya 2026 akan tuntas katanya. Ya kita coba lihatlah karena kita apresiasi juga. Tapi tentunya pemerintah jangan hanya sama regulasi, operator juga diajak bicara, ya. Karena kalau tidak nanti menjadi sia-sia, gitu. Pak Joko, berdasarkan pemberitaan Pak, kecelakaan yang kemarin terjadi yang melibatkan bus ALS antar lintas Sumatera itu setelah diperiksa ternyata sedang tidak punya izin operasi, Pak. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan ketika tadi Anda mengatakan seharusnya 6 bulan sekali ada KIR yang memeriksa kendaraan baik itu bus ataupun truk angkutan itu dia sudah KIR atau tidak itu kan biasanya petugas di jalan ya Pak. Saya tidak tahu sekarang apakah itu kepolisian atau dinas lalu lintas angkutan jalan. Apakah ini bisa kita katakan harusnya mereka meningkatkan lagi razianya itu Pak Joko? Ya jadi kalau di ruas jalan itu wewenangnya ada di kepolisian. Ya, kalau di simpul-simpul seperti di terminal, jembatan timbang atau lokasi tertentu itu wewenangnya ada di Kementerian Perhubungan dalam hal ini Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan. Nah, itu tergantung sekarang kalau bus umpamanya ya. Bus ini kalau dia tidak masuk terminal ya susah. Ya, apalagi sekarang digitalisasi KPS untuk pengawas belum dilakukan. Ini sudah berlarut-larut. Ditambah juga kalau melakukan pemeriksaan sekarang anggaran pemeriksaan itu pembinaan juga tidak ada. Mestinya ada anggaran rutin untuk melakukan pembinaan, pengawasan ya terhadap operator maupun pada pengemudi. Itu tidak ada anggarannya sama sekali. Sudah dianggarkan juga masih banyak kecelakaan, apalagi sekarang tidak ada anggaran. Nah,
bisa jadi lebih banyak gitu. Ini saya menangkap kesan bahwa memang yang Anda katakan ya Pak Joko, beberapa penyebab utama kecelakaan yang belakangan ini terjadi adalah tadi ya, karena efisiensi anggaran yang membuat kemudian razia atau pemeriksaan atau manajemen kendaraan itu tidak berjalan. Sesignifikan itu Pak, pemangkasan atau efisiensi anggaran ini Pak Joko? Betul. Jadi sangat besar sekali pemangkasan itu. Sekarang begini, untuk fasilitas keselamatan jalan ya, untuk pemeliharaan pun tidak dianggarkan. Untuk pemeliharaan, apalagi pengadaan. Pemeliharaan jalan maksudnya Pak? Fasilitas keselamatan. Fasilitas. Keselamatan jalan itu, ya, rambu, lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum itu kan perlu dipelihara. Iya. Ya, kalau dia rusak, tertutup dan sebagainya, itu tidak dianggarkan. Seluruh Indonesia tidak ada anggarannya. Belum lagi kalau di daerah-daerah itu kan ada perwakilan pusat di daerah namanya BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat. Mereka kepanjangan pusat bagaimana melakukan monitoring, evaluasi, konsolidasi dengan Pemda, tidak ada anggaran sama sekali. Itu kan kesulitan. Ya, nah itu baru di darat, belum lagi di kereta api, udara, laut. Ini tidak ada sama sekali. Mestinya ini Menteri Perhubungan harus proaktif, jangan pasif seperti sekarang ini. Ini sepertinya kan nyawanya masyarakat itu dipertaruhkan di jalan raya. Ya. Sekarang kemarin di Padang Panjang, hari ini ya di Kali Jambe. Ya, saya nggak tahu besok. Mudah-mudahan besok tidak terjadi lah. Ini kalau orang Jawa. Kira Menteri Perhubungan perlu memberi arahan lah, ya, dan harus berani menganggarkan, meminta anggaran yang cukup besar agar kecelakaan seperti itu sering terjadi, ya, dan berulang-ulang. Dan kalau saya ditanya jawabannya ya sama juga, gitu kan? Apalagi sekarang tidak ada anggaran. Miris, KNKT sebagai institusi yang melakukan investigasi juga anggarannya dipangkas. Mereka kesulitan. Untuk ke daerah nggak ada anggarannya, ya. Kemudian yang dulunya di darat tuh ada namanya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Tahun 2020 sudah dihapus. Kami minta dibuat kembali, tapi sampai sekarang juga tidak dilakukan. Kalau begitu Pak Joko, untuk kita ingin ya mengambil hikmah dari kecelakaan yang terjadi hari ini dan di Purworejo dan kemarin di Padang Panjang Pak. Apa yang kita bisa lakukan? Maksud saya kita ini adalah ya anggota masyarakat Pak, baik itu pengguna angkutan umum maupun juga pemilik angkutan umum, baik itu orang maupun barang, untuk meminimalkan kecelakaan Pak, supaya nyawa ini dijaga meskipun ada efisiensi anggaran yang ternyata berdampak negatif ini. Bagaimana Pak Joko? Ya, apapun itu butuh anggaran, karena ya untuk pengawasan. Ya tentunya kan harus ada anggaran, mereka harus ke daerah, harus melihat secara itu, kemudian pembinaan rutin, ya itu juga butuh di anggaran. Ya kalau itu tidak ada anggarannya bagaimana mau melaksanakan? Ya tidak bisa tidak. Ini pokoknya anggaran keselamatan itu jangan dipangkas demi efisiensi. Percuma bangsa ini menciptakan manusia unggul, toh nanti menjadi korban kecelakaan juga. Jangan sampai itu menjadi korban yang sia-sia di jalan. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini Pak Joko juga diperhatikan oleh pemerintah khususnya, juga termasuk pemerintah daerah, agar kecelakaan ini bisa kita cegah terjadi lagi. Terima kasih untuk penjelasan yang Anda berikan, pengamat lalu lintas transportasi Joko Setiawarno. Terima kasih Pak Joko, selamat sore Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.